Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Zalika Rizky, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan profesi guru, Universitas Negeri Padang tahun 2022. Di sini saya akan menjabarkan mengenai lembar observasi saya mengenai perkembangan peserta didik yang dilaksanakan di SD Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang. Berikut penjelasan lembar observasi yang sudah saya buat. Baiklah, dalam aspek observasi perkembangan fisiologis, di mana fisiologis ini berhubungan dengan perkembangan tubuh, perkembangan gerakan motorik kasar, serta perkembangan gerakan motorik halus yang berhubungan dengan fisik peserta didik. Di mana dilihat dari beberapa observasi. Yang pertama, peserta didik menggunakan alat tulis dengan benar. Kedua, peserta didik melakukan kegiatan kebersihan diri. Ketiga, peserta didik berpakaian lengkap dan rapi sesuai dengan seragam sekolah. Yang keempat, peserta didik menulis dengan baik serta peserta didik memiliki barat badan yang ideal. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan peserta didik, di mana dilihat bagaimana peserta didik berani berpendapat, bertanya, menjawab, peserta didik memecahkan masalah, peserta didik berani tampil atau presentasi di depan kelas, bagaimana peserta didik dapat mengurutkan materi pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, bagaimana peserta didik dapat menarik kesimpulan terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, perkembangan emosi. Pastinya pendidikan di sekolah dasar merupakan pengaruh yang sangat penting bagi tahapan perkembangan anak-anak. Maka dari itu perkembangan emosi, yang pertama bagaimana peserta didik mengendalikan diri saat menghadapi masalah. Kedua, peserta didik bagaimana peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Ketiga, dilihat dari peserta didik bagaimana berperilaku sabar. Keempat, peserta didik meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang kelima, peserta didik menunjukkan wajah ramah dan bersahabat. Selanjutnya, perkembangan psikososial yang berhubungan bagaimana emosi, motivasi, dan pribadi manusia serta perubahan dalam individu. Yang di aspek observasi, bagaimana peserta didik melakukan aktivitas yang tidak dapat merugikan orang lain, peserta didik membuang sampah pada tempatnya, peserta didik membantu teman yang membutuhkannya, peserta didik bekerja sama dengan siapapun yang memiliki latar belakang, pandangan, serta keyakinan. Yang terakhir, peserta didik menunjukkan perhatian terhadap lingkungannya. Selanjutnya, motivasi belajar. Motivasi belajar ini berhubungan bagaimana peserta didik usaha yang disadari untuk menggerakkan atau mengarahkan tingkah laku seseorang. Dalam hal ini dilihat peserta didik bagaimana melihat antusias dalam pembelajaran, kemudian peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, peserta didik tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, peserta didik berani mengajukan diri untuk mengerjakan tugas, serta bagaimana peserta didik dapat bersemangat untuk menerima materi pembelajaran. Selanjutnya mengenai keragaman etnik. Keragaman etnik ini seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama. Dalam observasi peserta didik yang dilihat bagaimana peserta didik menyadari adanya keragaman etnik yang ada di kelas. Yang kedua, peserta didik menghargai keragaman etnik yang ada di kelas. 3, peserta didik dapat bekerja sama dengan keragaman etnik. Selanjutnya, peserta didik bangga terhadap produk dalam negeri. Dan yang terakhir, peserta didik menghargai keragaman suku yang ada di kelasnya. Selanjutnya, mengenai status sosial. Status sosial berhubungan dengan bagaimana seseorang memberikan pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendidikan, baik dari pekerjaan maupun usahanya. Yang diobservasi bagaimana peserta didik menyadari adanya keragaman status sosial, menghargai keragaman status sosial yang ada di kelas, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengan lingkungannya. Peserta didik tidak mengejek teman yang berbeda status sosial, serta peserta didik mampu bekerja sama di dalam tim masyarakat. Selanjutnya berhubungan dengan minat. Minat itu sendiri bagaimana seseorang menampakkan dirinya terhadap pembelajaran. Dalam hal ini, yang diobservasi bagaimana peserta didik mampu menyadari minat belajarnya yang ada di kelas. Yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai minat belajar. Yang ketiga, peserta didik menyukai media pembelajaran dibuat oleh guru. Yang keempat, peserta didik menyukai materi pembelajaran. Yang terakhir, peserta didik fokus memperhatikan guru dalam menjelaskan materi di kelas.
Selanjutnya berhubungan dengan kemampuan awal. Kemampuan awal ini bisa kita lakukan dengan melalui wawancara atau juga melalui non-wawancara. Selanjutnya, saya mengobservasi mengenai bagaimana peserta didik membaca dengan lancar dan jelas, peserta didik menulis dengan rapi, peserta didik dapat berhitung dengan baik, bagaimana peserta didik dapat menjawab pertanyaan pemantik dari guru, serta bagaimana peserta didik dapat berani mengajukan pertanyaan kepada guru mengenai materi pembelajaran yang belum dimengerti. Selanjutnya berhubungan dengan gaya belajar. Salah satu faktor belajar yang berpengaruh besar dalam pencapaian prestasi belajar adalah gaya belajar. Maka dari itu, hal yang diobservasi mengenai bagaimana peserta didik menyadari gaya belajar yang dimilikinya. Yang kedua, peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Yang ketiga, peserta didik cenderung menggunakan gaya belajar apa, atau visual, audiovisual, atau kinestetik. Yang keempat, peserta didik menyukai kegiatan belajar, dan yang terakhir, peserta didik menyuka praktik dalam pembelajaran. Selanjutnya berhubungan dengan motorik. Motorik ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pada perkembangan anak usia dini. Peserta didik memiliki keterampilan gerak seperti berjalan, berlari, melompat. Kedua, peserta didik terampil menggunakan tangan kanannya serta dapat menggunakan tangan kirinya dengan baik. Yang ketiga, peserta didik melaksanakan senam setiap hari Kamis. Yang keempat, guru bersama peserta didik melakukan ice breaking dalam proses pembelajaran. Selanjutnya berhubungan dengan bahasa. Maksudnya adalah bagaimana peserta didik dapat berkomunikasi secara lisan dengan teman sebayanya. Yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan pendapat dalam diskusi dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca dengan lancar. Peserta didik mampu berbicara dengan baik, serta peserta didik mampu memahami makna pembicaraan dari orang lain.